Pemirsa, kembali lagi di Kata Dokter ya, versi hari Sabtu dong. Dan kita masih membahas mengenai, kita udah mesti antisipasi loh masuk yang namanya musim penghujan, musim banjir. Di atasnya nih kita masih rame-rame dengan pandemi dong ya. Pemirsa, kita tetap mesti rajin berpikir lebih jauh karena sebentar lagi vaksin di depan mata. Jangan sampai karena kitanya nih tidak disiplin, padahal vaksin udah kelihatan di ujung lorong kita sampai terinfeksi. Karena terinfeksi itu bisa fatal juga. Betul. Kalaupun yang sembuh bukan berarti dia sembuh 100% loh. Yang penting sekarang adalah sabar untuk menunggu vaksinnya dapat ke tangan kita. Ya. Nah, balik lagi pertanyaannya tadi. Ke Dokter Oki, tapi kita kasih Betul. tahu pemirsa, acara Kata Dokter Sabtu ini juga hasil kerjasama dengan BNPB ya, Iya. karena penanggulangan bencana ini, jadi betul-betul mereka juga memperhatikan kita supaya kita siap menghadapi bencana. Betul. Kalaupun ada bencana. Jadi memang kita bekerja sehingga. sama dengan BNPB dan Satgas Penanggulangan COVID-19. Jadi kita mau mengingatkan kepada pemirsa bukan saja pandemi COVID-19 yang memang harus diperhatikan, tapi juga memang sudah pasti ada bencana-bencana yang udah tahunan. Ya udah tahunan, bukan sampai dibilang rutin sih jangan ya, harusnya sih ya. Iya, jangan rutin sih ya. Dan pemirsa kan tadi saya bicara bahwa kalau bicara mengenai tadi tahunan tadi, sebelum sampai ketemu yang banjir, yang udah hujannya gila-gilaan, ketemu dulu musim pancaroba. Nah, dan pancaroba ini penyakitnya apa aja kan, ya, pengen tahu. Kan biasanya demam berdarah. Kayaknya nggak kedengeran demam berdarah. Apakah tahun ini demam berdarah lagi tenang-tenang aja atau gimana sih, Dok? Ya, pada prinsipnya tetap ada, Dok. Demam berdarah tetap ada. Memang itu suatu penyakit. Tapi berkurang nggak gitu, Dok? Kan biasanya kan di bulan-bulan tertentu tiba-tiba angkanya melonjak gitu tinggi. Betul, Dok. Apa nggak tertutup oleh karena kasus COVID? Tetap ada, Dok. Dia tidak pengaruh tentang COVID. Demam berdarah, COVID. Nah, kita menghadapi sebentar lagi udah masuk pancaroba. Hujan. Memang kita udah jadi seperti dokter udah bilang, kita jadi seperti kayak kebiasaan nih menjelang pancaroba ini kita akan siap-siap nih demam berdarah akan melonjak. Di beberapa rumah sakit sudah ada laporan demam berdarah juga sudah masuk. Baik. Masalahnya kasus demam berdarah itu gejalanya beberapa kali acap kali mirip dengan COVID-19. Tentu di sini dibutuhkan ketelitian dari kita, dari pertanyaan-pertanyaan kepada pasien harus betul-betul. Dok, kan gini Dok ya, kalau demam berdarah kan sudah pasti ada demam. Tapi kan nggak ada batuk pilek, nggak ada keluhan yang maksudnya sampai kehilangan penciuman. Betul. Itu tuh gimana, Dok? Itu bedainnya, Dok, biar pemirsa di rumah bisa mengetahui ini ke arah demam berdarah apa ini ke Walaupun dua-duanya harus ke rumah sakit ya. Iya, COVID. Ya, memang dua-duanya satu nenek moyang virus. Nah, itu dia masalahnya. Jadi memiliki gejala karakteristik yang sama. Jadi nggak semua pasien COVID-19 ada batuk pilek. Hanya demam pun bisa muncul. Yang penting gejalanya dari virus itu yang kita perlu kenal para pemirsa adalah demam tinggi yang mendadak sekali. Jadi dua-duanya udah harus berpikir di masa pancaroba ini apakah itu COVID ataukah demam berdarah dan sebaiknya menghubungi rumah sakit. Betul. Tapi ke rumah sakit juga lagi serem. Betul. Lagi banyak COVID. Aku kalau nggak perlu banget, aku aja sampai nggak praktek loh di rumah sakit. Artinya tuh meskipun kita dikasih pakaian-pakaian APD level 3 kayak apa, karena kita tetap takut ya. Betul. Nah itu apa yang mesti dilakukan gitu loh oleh pemirsa di rumah kalau menghadapi demam tinggi? Baik. Kan demam tinggi banyak nih Dok ya. Betul, Dok. Jadi kalau demam tinggi pertama sangat tinggi sekali, tentu kita berpikir bahwa ini virus, pemirsa. Biasanya akan tinggi di hari pertama sampai dengan hari ketiga. Kita nggak perlu khawatir untuk apakah hari ketiga itu nanti saya akan COVID akan terlambat atau tidak. Virus ini kan butuh proses ya, Dok ya. Jadi sekitar hari ke-7 gejala-gejala maksimal akan muncul. Misalkan demam berdarah di mana trombosit akan sangat turun di hari ke-7. Dari awal demam muncul. COVID pun demikian. Pada hari ke-7 itu kan gejala-gejala akan muncul. Jadi kalau pemirsa ada mengalami demam pada hari pertama, hari kedua, tiga, tentu silakan pengobatan secara simptomatik. Ya kayak penurun panas yang udah disediain di rumah ya. Dan kita sudah harus menggalakkan kedokteran keluarga di sini. Jadi setiap dokter itu harus, setiap pasien pun atau keluarga juga memiliki tenaga medis atau dokter yang dia kenal, dia percayai. Bisa ditanyakan gitu ya, bisa bertanya per gitu handphone. Ya. Dari handphone kita bisa konsultasi karena biasanya juga dokter keluarga juga kalau kita telepon palingan dia jawab dari handphone, mereka juga takut kan. Telemedicine jadi maksudnya. Iya, telemedicine aja pakai Zoom ataupun pakai itu. Seperti itu kah? Ya, seperti begitu, Dok. Jadi apapun itu sebetulnya pemirsa juga tidak perlu takut sebetulnya untuk datang ke fasilitas kesehatan ya, Dok ya. Sebetulnya misalkan di rumah sakit, puskesmas itu juga mereka sudah melakukan suatu protokol kesehatan yang baik gitu. Jadi kita tetap karena sakit ya mau nggak mau di hari ketiga andaikan belum ada perbaikan silahkan tetap datang ke fasilitas kesehatan. Jadi prinsipnya nih pemirsa, tunggu sampai hari ketiga panasnya. Kalau belum membaik baru ke
fasilitas Silakan. kesehatan Iya. gitu ya. Dengan catatan kalau kemudian di 3 hari tersebut ya cuman panas turun naik aja, bukan kemudian tiba-tiba sesak gitu, ya dibawa Di langsung. bawah itu sih ya Itu loh. sih Itu ke arah ceritanya. COVID kalau sesak. Kalau ke arah misalnya ada bintik-bintik. Misalnya ada perdarahan baru, Ah, ah. barangkali kan ngitung demamnya salah gitu loh dok, kan Ah, bisa ah. ya. Betul, Orang bisa. kadang-kadang kan nggak kerasa, udah mulai naik nih. Walaupun kan kalau yang virus tuh tiba-tiba naiknya kan ya. Cuman masalahnya sekarang tuh kadang-kadang nggak sebagus kita baca zaman dulu gejalanya. Dulu kan kadang-kadang harusnya demam tinggi mendadak. Nah sekarang demamnya nggak tinggi-tinggi amat, orangnya udah masih kemana-mana aja gitu, Iya, nggak masalah. benar. Iya. Nah waktu itu kan jangan-jangan ngitungnya jadi salah dok, kapan mulai dia demam. Pokoknya tiba-tiba ada perdarahan, ya bawa lah ya ke Iya, rumah sakit iya. atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Betul. Jadi memang untuk demam berdarah, emang beda demam berdarah itu hampir 100% dia ada gejala demam untuk demam berdarah. Tapi untuk COVID memang tidak seperti itu, sekitar 70%, 60% dia demam. Tapi sisanya Gejala enggak. COVID selain itu apa sih gejala untuk yang COVID-nya? Kan Kalau- 75%, 25% itu apa? Jadi banyak ada gejala lain dok, seperti diare, saluran gangguan saluran Aduh, aku cerna paling akut. takut kalau udah diare Betul, yang ngomongnya. paling kita sering hadapin yang untuk orang tanpa gejala yang ringan, sedang adalah anosmia atau tidak bisa Nggak bisa menghidup. Jadi itu Nggak hampir bisa. 100% ya anosmia itu boleh kita pegang? Anosmia kalau sudah seseorang mengalami anosmia, kita sudah bilang hampir hampir COVID besar pastinya. itu bisa menunjukkan Oke. COVID. Iya. Gitu, Jadi itu dokter. pemirsa membedakannya adalah kalau demam berdarah 100%, kalau itu 75%, tapi yang 100%-nya adalah hilangnya Jadi kepenciuman. jangan dibalik pemirsa gini-gini yang lihatnya ya pemirsa ya. Kalau tiba-tiba kehilangan penciuman, berarti penghidu ya ngomongnya ya. Nah itu larinya ke hampir kemungkinan besarnya adalah COVID. COVID. Tapi bukan berarti kalau kemudian dia tidak kehilangan penciuman, berarti bukan COVID. Ya nggak begitu Nggak juga. Mendingan Karena- dokter deh yang memastikan gitu loh. Betul. Karena dia kan pasti periksa lab. periksa Pokoknya yang sekarang lainnya. semua yang demam mendadak kan udah demam nih mendadak nih. Tadi pagi masih hore-hore misalkan ya, Betul, Dok. sorenya tiba-tiba demam. Betul. Kita udah siap-siap nih. Kasih dulu misalkan paracetamol, ya boleh aja paracetamol. Betul. Sambil diliatin, kalau bisa sih nggak usah kumpul-kumpul lagi sama keluarga yang Iya. lain gitu nggak sih dok? Betul sekali dok. Di masa pandemi ini kan sesuai dengan 3M yang kita tahu ya dok Iya, ya. iya. Dokter diingatkan kembali, Iya. 3M-nya itu apa saja dok? Ya pemirsa jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Iya. Gitu. Ini kita masukkan ke dalam kalau di BNPB di Satgas itu namanya adalah ingat pesan ibu. Nah. Kenapa jadi ibu ya? Nanti kita bahas lebih jauh ya pemirsa ya. Kenapa kemudian ibu yang kenapa bapak nggak disebutkan Iya. gitu ya? Nanti Oke. kita bahas ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Kata Siapa? Kata dokter pastinya.